Oke, ketemu lagi sama gua di Seribu Roti. Kali ini gua akan bahas sedikit tentang deposito. Ya, sebenarnya ini ada hubungannya dengan yang lain. Ya pada intinya semua kalau cara berpikirnya dan hal yang pengen diketahui itu udah tahu, tinggal gimana cara mikirnya aja. Di sini ada pertanyaan dari Pak Taufik Nuryanto. Pak, bahas deposito kalau bisa kasih contoh berapa bank. Oke, jadi eh, ini sekaligus menjawab bagaimana Anda sebaiknya berhati-hati terhadap sebuah investasi. Jadi ini salah satu dasarnya. Kita lihat dulu deposito ya. Mandiri lah ya. Ini Bank Mandiri, satu lagi kita lihat BCA. Jadi ini untuk menjawab Pak bahas deposito. Nah, di sini suku bunganya dibuka nggak nih? Ini Mandiri ada tenornya ya, 1,36 sampai 12. Biasanya kalau tenornya makin pendek, bunganya makin kecil biasanya. Di mana ini? Oke, kita lanjut. Nah, ini sekaligus juga kasih copywriter ya, buat kasih saran buat copywriternya Bank Mandiri ini bahwa deposito Anda masih. Oh, ini ada nih. Wah, 2 kali kerja nih. Coba kita lihat. Nah, ini ada penjelasannya ya. Deposito ini tenornya, jadi sekarang agak keren juga nih kalau ada 1 bulan, 1 bulan, ini 3 bulan, ini 6 bulan, ini 12 bulan. Jadi Anda bisa lihat kalau Anda investasi 100 juta, kita bicara investasi aja ya. Dalam bentuk deposito, kalau ditaruh di bank bunganya cuma 2,5%. Ini sih kecil banget. Nah, ini juga kecil banget ya. Ini terlalu kecil nih, kecil banget nih. Ini 2,5%. Jadi ini 2,5%, pikir 6% ya. Ternyata sekarang 2,5% ini di BCA lebih sadis lagi nih BCA ya. BCA kita klik VN limit. BCA agak keren lah, tinggal klik nih. Di bawah 2 miliar, 12 bulan cuman 2%. Jadi cara ngitungnya ini kecil banget ya. 2,5% aja 1 miliar, berarti atau berapapun angkanya di atas 5 miliar juga masih 2,5%. Ini sih maksa orang untuk usaha. Lalu 2,5% gampang gini, 1 miliar. Oke, gue lanjut. Ini cukup mengejutkan buat gue. Jadi setelah gue lihat, gue ingin sampai 5 M tuh cuman tetap masih 2,5. Dulu seingatku masih 6%. Oke lah, kita bicara di 2,5%. Jadi cara ngitungnya gini, kalau lu simpen 1 M atau kalau lu investasi gitu ya, jadi biar kita sama-sama rasional dan belajar rasional, belajar jadi penerima uang yang baik dan belajar jadi pemberi investasi atau investor yang baik ya. Ini salah satu tolak ukurnya. Bisa lihat, hmm, itu sebabnya keluarlah namanya venture capital, ada angel investor dan lain sebagainya. Karena eh, tradisional investasi tradisional lu bisa lihat patokannya ini.
1 M bunganya 2,5%. Gampangnya gini cara ngitungnya. Artinya 1 M ini dalam setahun lu tungguin itu lu cuma dapet duit 25 juta. Jangan lupa ada potongan namanya bunga, pajak atas bunga itu besarnya 20%. Berarti kalau 1 miliar lu taruh di bank, lu dapet 25 juta. Potongannya 20% pajak. Berarti dapat duitnya cuma 20 juta. 20 juta lu bagi 12. Itu 2 juta aja nggak nyampe. Kalau dia 24 juta, 2 jutaan sebulan. Berarti 24, kalau 20 juta berarti sekitar berapa ya? 1,5, 1,6 lah. Sebulan dapat 1,6. Tapi kalau hidup lu sebulan cukup dengan 1,6 juta ya sudah. Gitu. Ini artinya lu tinggal ngalin aja. Ini 1,6 kan? Ini 3,2 gitu ya. Ini berarti cuman di bawah 100 juta cuman 160 ribu ya. Setahun cuman 160 ribu. Ini sebulan 160 ribu, setahun 2 juta. Ini 20 juta. Ini berarti sekitar 40 juta, 60, 80 gitu ya. Kalau dia 6% aja masih agak mendingan gitu, lu masih bisa buat. Tapi kalau hidupnya mungkin di Jogja ya cukup juga kali. Mungkin ya karena biaya hidupnya lebih kecil, apalagi lu orangnya sederhana ya gua rasa uang 1,6 juta sih cukup. Tapi kalau lu tinggal di Jabotabek gitu ya, khususnya Bekasi yang udah mulai nempel-nempel ke Jakarta rasanya nggak mungkin. Termasuk Kerawang mungkin katanya sekarang biaya hidupnya naik karena UMR-nya tinggi. Gue nggak tahu juga, gue nggak pernah ke sana. Tapi kalau di Bekasi 1,6 ya so-so lah. Sisanya lo tinggal cari. eh, Artinya ini saving udah aman, lo tinggal cari sisanya aja. Cuma compare gini, kalau lo beli apartemen, lo beli properti gitu ya, gue nggak nyaranin dan gue nggak kepengen lo terlalu banyak kita bikin bubble ya. Artinya dia kan tidak liquid. Ya, sekarang kalau lu beli beli tanah, lu beli aset ya baik rumah, baik apartemen atau apalah yang lu mau beli tanpa ada nilai value-nya, ada value edit-nya. Kalau cuma lu kontrak dan lu cuma dapat duit 20 juta sebenarnya nggak worth it. Itu lu cuma berharap dari kenaikan tanah. Tapi kan jual aset tetap, kenapa di akuntansi disebutnya aset tetap? Karena rumah atau tanah itu disebut aset tetap. Itu nggak liquid gitu. Beda sama kalau lo taruh di deposito. Kapan aja lu bisa tarik, kapan aja lu perlu duit lu bisa tarik. Cuma pendapatannya memang kecil, 20 juta gitu. Tapi kalau lu beli aset misalnya rumah di pinggir jalan dengan harga lebih dari 1 M, tapi ngasilin cuma 20 juta, ya kalau lu expect-nya adalah kenaikan tanah di masa depan, ya masih so-so lah, walaupun buat gua nggak terlalu worth it. Tapi kalau lu berharapnya dari income ya nggak worth it, lu mendingan mendingan taruh di deposito, lu dapat 20 juta selesai, karena kepala lu nggak pusing, duit bisa lu tarik kapan aja. Beda kalau lu beli properti hari ini, oke, belum tentu besok lu jual. Banyak properti yang mati, yang orang beli tapi nggak tahu buat apa, apalagi yang buat investasi, investasinya gila-gilaan gitu ya, buat spekulasi khususnya, itu bikin orang lain susah karena lo orang inilah yang bikin supply-nya terbatas sementara demand-nya, artinya kebutuhan atas rumah itu jauh lebih tinggi. Nanti ada solusi lain soal itulah yang gue bahas lain waktu. Ini kita bicara deposito tadinya, balik lagi ke deposito, ini punya Mandiri ya. Tadinya gue pikir 6%. Kalau 6% setahun dari 1 M lo dapat 60 juta, dipotong pajak atas bunga 20%, lo dapat sekitar 54 juta. Ya kurang lebih sekitar 4 juta lebih lah. Ya kalau hidup lu biasa-biasa aja, bayar listrik dia biasa-biasa aja, ya masih cukup lah. Artinya lu sudah masuk di masa pensiun, ya baiknya cari yang liquid. Jangan main di aset lagi karena lu butuh buat kehidupan, bukan untuk jangka panjang lagi. Anak-anak sudah besar, mungkin mereka sudah punya penghasilan dan lain sebagainya. Peganglah uang yang liquid, itu saran gua gitu. Karena sudah tidak produktif, bukan sudah tidak produktif, artinya sudah tidak bisa lagi seperti dulu ya. Artinya lebih banyak keterbatasan, lebih baik pegang duit cash. Kecuali memang mau bisnis. Kalau mau bisnis ya is oke lah.
Tapi kalau mainnya di aset mati, saran gue jangan, karena nanti lu giliran perlu susah nyairinnya gitu. Nah ini Mandiri, nah ini BCA lebih sadis lagi ya menurut gue. Ini menurut gue sih. Tapi kalau orang yang banyak duit gue nggak tahu. BCA itu hampir, ya, BCA cuma 1,9, jadi kurang dari 2%. Kalau 2% aja setahun berarti 1 miliar, cuma dapat duit 20 juta. Kalau dipotong pajak atas bunga 20%, berarti cuma dapat 16 juta. 16 juta lu bagi 12 bulan, lu cuma dapat 1,4 ya. Setiap bulan lu cuma dapat 1,4. Nah, ini biar rasional juga. Artinya lu punya duit 1 M, kalau lu taruh di bank, lu cuma dapat 1,4. Kenapa begitu? Lu investasi di usaha orang, lu berharap eh dapat duitnya nggak kira-kira gitu. Itu sih biar sama-sama waras. Begitu juga orang yang dengar investasi gitu. Oh, misalnya naruh duit 10 juta, besok berharap jadi 3 kali lipat. Begitu banyak investasi bodong yang yang si penjual kecapnya ini ngoceh nggak karuan, yang dengar juga terlalu rakus atau serakah lah kalau gue bilang. Ya lu pikir aja, lu naruh duit 10 juta, lu berharap jadi duit 30 juta, siapa yang mau? Kalau semuanya begitu ya nggak usah kerja. Itu pertama. Yang kedua, ya apalagi skalanya negara. Kalau benar misalnya investasi lu naruh duit 10 juta bisa jadi duit 30 juta dalam waktu 1 bulan, ya negara ngapain diurus gitu. Taruh aja tuh APBN misalnya ada 2.000 triliun atau 4.000 triliun, ya taruhlah 1.000 triliun, kita berhenti nggak ngebangun, tungguin 1 tahun ya kan. Nah dari 1.000 triliun jadi 3.000 triliun tanpa harus ngapa-ngapain gitu. Jadi baik yang jual kecap, yang nawarin investasi yang masuk akal nawarinnya, begitu juga yang beli, jangan serakah-serakah amat, karena begitu lu berharap imbal balik return atau hasilnya jauh nggak masuk di akal, pasti usahanya macet. Kemungkinan besar macet karena nggak mungkin gitu. Itu sih menurut gua. Nah, sekarang bolak-balik gua bilang, kenapa di Amerika, di negara-negara maju itu bunga banknya kecil. Bahkan ada yang interest rate-nya kalau lu nabung itu minus gitu. Jadi orang dipaksa untuk usaha atau spending. Usaha atau lu ngeluarin duit jajan, beli apa gitu. Atau lu main beli apa lah ya. Tinggal masalahnya dia lari kemana. Kalau misalnya akhirnya ya jatuhnya iming-iming kayak rumah waktu itu di Amerika sama di Tiongkok, khususnya di Amerika, terjadilah bubble gitu. 2008 krisis finansial, untungnya nggak nyampe sini. Lepas dari Bank Century gua nggak tahu lah ya kan. Ya katanya untuk biar kita nggak kolaps, gua nggak tahu juga. Yang jelas dampaknya nggak terlalu berasa di sini. Beda sama 98. Nah kita lihat suku bunga, kalau lu punya duit dan lu naruh di Amerika, lu bisa lihat nih. Ini JP Morgan sih agak susah ya. Maksudnya nggak diklik gitu, nggak langsung gue cari di sini, diklik nggak langsung keluar interest rate-nya. Jadi kita harus klik sana gitu. Ini JP Morgan ya. Jadi ada beberapa bank besar di Amerika, ada JP Morgan Chase, ada Wells Fargo, ada Bank of America. Itu ya, ini Bank of America lambat banget juga webnya nih, gue nggak ngerti nih. Nggak kebuka-buka, dia masih loading aja. Ini apa karena, tapi kalau webnya gue nggak yakin sih, webnya dia dan lain sebagainya. Mungkin dia servernya adanya di Amerika dan gue posisi download dari Indonesia, terus internasional, eh, kecepatan internasional dari speed internet gue lemot nih. Ini kecil nih kayaknya. Jadi begitu lu beli ada 100 Mbps, lu jangan yakin dulu 100 Mbps. Jangan-jangan 100 Mbps-nya itu lokal, bukan speed internasionalnya. Lu bisa lihat deh. Gue buka Bank Amerika masih loading mulu. Gue buka JP Morgan, wah ini mesti klik-klik. Gue maklum gue orang Indonesia, jadi gue nggak tahu persis mesti nyarinya di mana. Nah, gue juga cari punya JP Morgan yang lain, sama juga yang kebetulan pas kebuka itu Wells Fargo. Nah, lu bisa lihat di sini interest rate-nya, lu bisa compare. Gue tarik ke sini biar gampang. Ya, ini 2% ya. Dia memang ada sih yang falas tuh. Ya. Falas kecil tuh, kecil banget tuh. Lu bisa lihat di sini tuh kan. Sama tuh, 0,1. Kenapa? Karena ini fluktuatifnya terlalu gede. Jadi
mereka sebenarnya bukan main di interest rate tapi main di hedging. Artinya begitu terjadi fluktuasi, misalnya $1 tadinya 14.000 jadi 15.000 atau jadi 14,5, disitulah cuannya mereka gitu. Itu yang main di kurs. Gue sih nggak terlalu tertarik. Yang kemarin juga gue udah jelasin. Ini Wells Fargo nih hampir sama kayak BCA nih, 0,01. 12 bulan BCA 0,06. Di Wells Fargo itu 12 bulan masih 0,01. Lu bisa bayangin artinya kalau dia malah karena negara kaya ya, gue nggak peduli GDP lah karena menurut gue GDP bukan patokan yang pas untuk mengukur pendapatan per kapita atau pendapatan tiap orang gitu. Waktu itu pernah gue tulis di artikel, kita bahas lain waktu. Lo bisa lihat di sini 100.000 dolar artinya sekitar 1, kalau kursnya 14.000 ini sekitar 1,4 M. Lu bayangin nih, bunganya cuma 0,01, 1% aja nggak ada. Lu kebayang nggak? 1%, padahal 1% itu baru 10 juta. Kalau ini 0,1 berapa ya? 10 juta, nolnya dikurangin 2, kurangin 1 jadi 1 juta, cuma 100.000. Lu bayangin, lu punya duit 1,4 M ya di Amerika, cuma dapat duit 100.000 kalau lu taruh jadi deposit ya kan. Itu sebabnya mau nggak mau lu daripada lu taruh 1,4, keluarlah venture capital, larilah mereka ke venture capital jadi investor. Dia berharap dari exit, nyarinya dari capital game, perusahaan yang exit dijual, diakuisisi atau IPO. Jadi sampai di sini gue rasa sudah cukup jelas. Kalau lu mau pensiun kayaknya di Indonesia agak susah kalau lu punya duitnya masih di bawah 1 ya. Sekarang 2,5, dulu masih 6%, masih agak mendingan lah. 4 juta sebulan masih oke lah. Kalau ini lu dapat duit 20 juta setahun nih, tadi gue bilang 1,8 sebulan ya masih agak susah juga sih. Kalau lu hidupnya di Jakarta atau Bekasi. Tapi kalau ini lu taro ya kan, daripada lu mikirin main di aset dan lu mikirin oh lu mesti nyari orang kontrak gitu kan, belum lagi ngurusin yang tagihannya, yang bayarnya susah, bayar listrik ya macam-macam lah. Kalau ini kan enggak, lu duduk manis selesai urusannya. Ini gua nggak bahas soal betapa kayanya sebuah bank, lu bisa lihat ya kan, ini kan deposit orang buat bank adalah cost of fund, artinya biaya dana, sementara dia jual jadi bunga itu kan eh, bisa 16% lah, biar fair kita coba cari. Kita bicara KPR aja deh, atau konsumer ya, konsumer. Khususnya kita yang diusahakan konsumer, bunga kredit konsumer. Mana ya? Ini KPR aja, KPR 8,5 fix 10 tahun, bisa lihat nih. Cuma kalau itu pasnya sih, kita bicara yang ini aja lah ya. Suku bus. Ini suku bunga dasar kredit rupiah ini yang urusannya sama pemerintah nih. Nah, dia ditentuin gitu ya. Kredit korporasi 8%, kredit retail 8,4, mikro 11,25. Walaupun nanti realisasinya belum tentu. Realisasinya tuh biasanya 15%, 16%, 14%, 18%, bisa sampai 24. Ya, lu bisa lihat di sini ya. Taruhlah kita bicara di 15 lah ya, nggak mungkin di sini lah. Gua nggak yakin. Nah, sementara di sisi lain, ini ininya nih, ya kan? Orang naruh 1 M dikasih, ini kan modalnya dia. 1 M gua ngasih yang naruh duitnya 20 juta, ya kan?
yang minjem 1 M lah misalnya, bunganya 10% aja udah 100 juta. Artinya bank sendiri masih ada gap spread margin, gross marginnya hampir 80 juta. Itu baru di angka 10%. Kalau dia di 15%, dia jual 150 juta. Dengan 1 M dia dapat duit 150 juta di luar biaya administrasi. Jangan lupa administrasi juga pendapatan di luar bunga kredit. Artinya fee based management. Fee based income, fee based income-nya si bank. Itu belum nanti transaksi dari transfer duit, nyetak nota dan lain sebagainya. Jadi kita bicara di 15 saja itu sudah 150 juta. Modalnya dia ya. Ini belum minjem yang ke negara lah, yang belum ke BI, Bank Sentral gitu. Ini minjem modalnya dia itu cuma 25 juta gitu. Artinya dia masih ada sisa 125 juta di luar biaya administrasi. Oke, clear dari sini. Nah, yang gue pernah baca itu salah satunya operating cost-nya dia itu cuma 4%. Artinya kalau di sini tambah 4% aja, taruhlah tambah 4,5%, itu baru 7%, ya kan? Dijual ke publik, dijual ke masyarakat, dijual ke gua, dijual ke lu, dijual ke pedagang yang lain, dijual ke usaha mikro yang lain. Itu 15% aja dia udah lebih berapa tadi? Kalau 4%, 6,5, biar gampang 4,5% lah misalnya operatingnya mereka. 7% berarti mereka dapat masih 8%. 8% kali 1 miliar, mereka masih dapat 80 juta. Gitu. Itu dari 1 miliar. Ya, jadi ini sekaligus belajar buat orang yang nawar investasi, buat orang yang denger investasi. Berpikirlah secara rasional. Kalau memang besar, ngapain juga bank harus repot-repot ngurusin segitu banyaknya karyawan, segitu banyaknya nasabah. Taruh aja. Nah, lalu kita balik lagi ke kripto misalnya. Kripto emang menarik. Ya taruh aja gitu. Misalnya janjinya, apalagi janjinya 3000% gitu. 300% aja dari 10 juta jadi 300% misalnya. eh jadi dari 10 juta jadi 40 juta misalnya. Karena dia jadi lebihnya 3 kali lipat. Itu dia nggak masuk akal. Kalau APBN aja 1.000 triliun ditaruh, berarti ada 3.000 triliun dalam waktu 1 tahun tanpa satu pun harus ada yang kerja. Nggak perlu menteri BUMN, ya kan? Nggak perlu ada direktur-direktur BUMN itu nggak ada di root PLN misalnya kan. Udah lu pere aja lah, ngapain pusing-pusing ya kayak di sana lah di luar. Pere taruhnya di Indonesia gitu kan. Udah pre aja dong, setahun aja dapat 3.000 triliun, ngapain juga gitu. Nanti kita tinggal bagi-bagi aja di bansos gitu kan. Ngapain pusing-pusing mikir hasilnya kecil mau buat apa gitu. Jadi biar rasional gitu. Kalau memang untungnya besar, ya hal paling gampang ukurnya adalah kalau itu memang benar gampang, maka negara tinggal taruh di situ. Kita berhentilah 5 tahun. Berarti kan dari 1.000 triliun, kalau misalnya dia jadi 3 kali lipat, berarti jadi uh, untungnya misalnya 3.000 triliun jadi 4.000 triliun, ya kan? Taruhlah yang 3.000 triliun diambil, naruhnya tetap 1.000 triliun doang. Tahun kedua dapat lagi 3.000 triliun. Jadi uh, berbisnis lah yang masuk akal. Kalau nawar investasi masuk akal, begitu juga orang yang mau naruh duit yang rasional lah. Kalau lu minta returnnya gede, udah pasti kemungkinan besarnya macet. Gitu. Jadi kalau denger, ya begitu gue lihat, oh dia pak nawarinnya 3 kali lipat. Ya menurut gua, dua sisi salah. Yang nawar investasinya nggak masuk akal, yang nerima investasinya juga nggak rasional. Siapa yang mau? Gue dibalik aja, lu gue kasih duit 10 juta, bulan depan lu ngasih gue 40 juta, kan lu belum tentu mau. Kenapa begitu lu ngasih duit ke orang, orang lu suruh dalam tanda kutip jadi budak gitu, suruh nyariin duit 30 juta. Oke, sekian dari gua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati investasi, mikir yang rasional, nawar investasi yang rasional. Begitu nerima tawar investasi juga yang rasional. Sekian dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa makan roti. Beli roti di mana aja, di 1.000 roti juga bisa.